kefasihan Al-Quran dalam menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Beliau Nabi Isa tidak pernah mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Kejelian bahasa yang sangat istimewa terlihat nyata dalam kitabullah Ta'ala. Dalam kisah anbiya para nabi, banyak kita temukan para nabi yang mengajak bicara kaumnya dengan kata wahai kaumku. Seperti Nabi Nuh berujar dalam surah Al-A'raf ayat 59, yang artinya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Kalau kamu tidak menyembahnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nabi Hud alaihissalam juga berkata dalam surah Al-A'raf ayat 69 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Demikianlah keadaan para nabi anbiya. Musa alaihissalam juga menyeru kaumnya dalam banyak ayat. Tertera dalam ayat 54 surah Al-Baqarah yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikanmu. Al-Ayah. Kata ya qaumi, wahai kaumku di sini maksudnya adalah Bani Israel. Sebagaimana kita tahu, Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Namun apa rahasia Isa alaihissalam yang juga diutus untuk Bani Israel tidak pernah mengatakan wahai kaumku? Keadaan sangat berbeda dengan Sayyidina Isa bin Maryam. Sama sekali tak ditemukan satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim redaksi kata kaum, di mana Nabi Isa menyeru kaumnya dengan menggunakan kata wahai kaumku. Akan tetapi di dalam Al-Quran Nabi Isa selalu menyeru kaumnya dengan redaksi ya Bani Israel, wahai Bani Israel, tanpa menyebutkan kaum. Isa Al-Masih berujar di dalam Quran Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Beginilah dalam semua ayat Al-Quran. Tidak kita temukan Sayyidina Isa alaihissalam menggunakan kata kaumku. Lantas bagaimana dengan surah Az-Zukhruf ayat 57? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tatkala putra Maryam yaitu Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu yaitu Quraisy bersorak karenanya. Adapun ayat ini, di dalam ayat ini kata kaum di sini tidak menunjukkan kaum Nabi Isa, namun kaum Nabi Muhammad, sebab khitab ataupun arah pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Isa tidak mempunyai kaum. Apa rahasianya? Padahal di dalam Al-Quran ketika membicarakan Sayyidah Maryam ibunya Al-Masih, Al-Quran menisbatkannya kepada kaumnya. Allah menjelaskan tentangnya dalam surah Maryam ayat 27, yang artinya Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Namun Isa alaihissalam sama sekali tidak dinisbatkan kepada kaum apapun di dalam Al-Quran. Mengapa Sayyidina Isa sama sekali tidak punya kaum?
sebagaimana para utusan lainnya. Sobat Al-Wadih Media, jawabannya adalah asal muasal manusia selamanya bermula dari seorang ayah dan ibu, dan seorang ayah selalu dinisbatkan kepada kabilah, kaum atau suatu negeri. Demikian pula seorang anak, ia berasal muasal kepada kabilah, kaum atau negeri tertentu. Sayyidina Nuh berasal muasal dari seorang ayah. Ayahnya berasal dari kaumnya, karenanya ia dinisbatkan kepada mereka. Sayyidina Ibrahim berasal muasal dari ayahnya Azar, dan Azar dari kaumnya, karenanya ia dinisbatkan kepada kaumnya. Terus kita bertanya, kepada siapa Nabi Isa diasal muasalkan? Kepada siapa Nabi Isa dinisbatkan? Tentu Isa tidak berasal muasal dari kaum apapun, karena ia dilahirkan oleh suatu mukjizat. Ia terlahir ke dunia dengan tanpa ayah. Karenanya sebuah kesalahan jika Isa Al-Masih berujar kepada Bani Israel menggunakan redaksi wahai kaumku. Ia harus menyeru mereka dengan ucapan wahai Bani Israel. Beginilah Al-Quran melakukannya. Tak satu pun ayat menyeleweng dari kaidah ini. Sekiranya kita membicarakan tema yang sama dan kita mengungkapkan pertanyaan, bagaimana halnya dengan perihal Adam, sedang kita tahu ia terlahir dengan tanpa ayah dan ibu, tetapi Allah menciptakannya dari tanah. Apakah Al-Quran menyebut kaum Adam? Tentu tak ada sama sekali penyebutan kaum Adam. Kalau kita kaji Al-Quran keseluruhannya, tidak kita temukan satu ayat pun yang membicarakan kaum Adam. Bahkan semua ayat berbicara tentang Bani Adam. Dan inilah kejelian Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan hebatnya Al-Quran. Semua manusia mempunyai kaum selain kedua nabi ini, karena mereka berdua tidak memiliki ayah yang dapat dinisbatkan kepada kaumnya, sehingga mereka tidak mempunyai kaum. Camkan kejelian Al-Quranul Karim. Masya Allah, inilah mukjizat Al-Quran. Kita harus mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Sekian yang dapat kami persembahkan untuk sobat Al-Wadih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.